Sejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Ketika itu kondisi pertahanan dan keamanan setelah Indonesia merdeka belum kembali stabil. Pada beberapa daerah, terjadi pertempuran memperebutkan kembali wilayah kekuasaan sekutu. Saat itu penduduk yang tinggal di Bandung kemudian diungsikan, sementara bangunan-bangunan penting dan rumah dibakar. Kemudian peristiwa ini disebut juga sebagai Bandung Lautan Api. Pembakaran rumah serta bangunan ini sendiri dilakukan untuk mencegah sekutu serta tentara NICA Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer. Monumen Bandung Lautan Api sendiri diri bermula pada kedatangan sekutu dan NICA di Indonesia yang terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 saat rombongan dari perwakilan sekutu sedang berada di Tanjung Priok, Jakarta, rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan yang pada awalnya menjadi sekutu ini disambut baik oleh masyarakat, namun dengan kemunculan NICA yang kemudian membuat Indonesia curiga. NICA yang memberikan senjata kepada bekas anggota Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL, satuan KNIL ini kemudian dibebaskan oleh Jepang dan bergabung dengan NICA. Penyebab terjadinya peristiwa ini sendiri dimulai pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Brigade McDonald yang datang bersamaan dengan pasukan sekutu. Ketika itu sekutu meminta senjata api yang dimiliki penduduk untuk diserahkan, kecuali kepada polisi dan tentara keamanan rakyat, TKR. Orang-orang Belanda di kamp tahanan yang baru saja dikeluarkan mengacaukan keamanan hingga akhirnya terjadi bentrokan antara sekutu dan TKR. Orang-orang Belanda di kamp tahanan yang baru saja dikeluarkan mengacaukan keamanan hingga akhirnya terjadi bentrokan antara sekutu dan TKR. Tanggal 24 November tahun 1945, TKR kemudian mulai menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara. Serangan ini sendiri dilakukan di Hotel Homan dan Hotel Preanger. Selain di Bandung, aksi serupa juga terjadi di Surabaya, Manado, Sukabumi, Medan, Ambarawa, dan Biak. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald yang tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945, dan dari semula sudah bersitegang dengan pemerintah RI. Mereka kemudian menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR diserahkan kepadanya. Orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari kamp tawanan kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata kemudian di antara Inggris dan TKR. Malam tanggal 21 November tahun 1945, TKR serta badan-badan perjuangan melancarkan serangan kepada kedudukan-kedudukan Inggris bagian utara, termasuk di Hotel Homan serta Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari setelahnya, McDonald kemudian menyampaikan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk dari pasukan bersenjata. Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia, TRI, sebagai sebutan bagi TNI pada saat itu untuk meninggalkan kota Bandung kemudian mendorong TRI dalam melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela jika kota Bandung kemudian dimanfaatkan oleh pihak sekutu serta NICA. Keputusan ini sendiri diambil untuk membumi hanguskan Bandung melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak RI. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret tahun 1946 Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah ini dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Pada hari yang sama rombongan besar penduduk Bandung kemudian mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota tersebut segera berlangsung. Bandung yang pada saat itu sengaja dibakar oleh TRI serta rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer, di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi hingga semua listrik mati. Tentara Inggris kemudian mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran terbesar ini terjadi di Desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat sebuah gudang dengan amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini Ramdan dan Muhammad Toha sebagai dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam suatu misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha yang meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang ini kemudian terbakar dan meledak bersamaan dengan kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintah kota Bandung kemudian tetap tinggal di dalam kota, demi menjaga keselamatan mereka. Maka pada pukul 21 itu juga ia turut serta dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu,
Kurang lebih pukul 24 Bandung Selatan telah dikosongkan dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Pembumi hangusan Bandung ini dianggap sebagai strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI serta milisi rakyat tidak sebanding jika dibandingkan dengan kekuatan pihak sekutu dan Nika yang berjumlah besar. Setelah peristiwa ini berlangsung, TRI bersama milisi rakyat kemudian melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami diciptakannya lagu Halo Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun setelahnya lagu Halo Halo Bandung secara resmi ditulis dan menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Tokoh Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) sebagai suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946 pukul 7 jam, di mana sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya serta meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan. Hal ini sendiri dilakukan guna mencegah tentara sekutu serta tentara Nika Belanda dalam menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam rangka perang kemerdekaan Indonesia. Istilah Bandung Lautan Api kemudian digunakan sebagai istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan ini terjadi. Jenderal A.H. Nasution yang berperan sebagai Jenderal TRI dalam pertemuan di Regenatsweg, kini sebagai Jalan Dewi Sartika, setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, kemudian memutuskan strategi terhadap kota Bandung usai menerima ultimatum dari Inggris tersebut. Peristiwa Bandung Lautan Api sendiri menjadi inspirasi Ismail Marzuki untuk menciptakan lagu Halo Halo Bandung, lagu yang menggambarkan bagaimana semangat perjuangan masyarakat dalam peristiwa tersebut. Berikut di bawah ini adalah tokoh-tokoh penting peristiwa Bandung Lautan Api. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 kemudian menyampaikan musyawarah yang dilakukan pada tanggal 23 Maret tahun 1946, juga memberi perintah dalam mengungsikan masyarakat kota Bandung. Muhammad Toha sebagai Komandan Pejuang dalam Bandung Lautan Api. Ia diberikan misi untuk menghancurkan amunisi serta senjata milik sekutu di gudang senjata. Sultan Syahrir dan Abdul Haris Nasution yang melakukan rencana membumi hanguskan kota Bandung. Aceh Bastaman sebagai wartawan muda yang menuliskan koran Suara Merdeka. Ade sendiri menuliskan peristiwa bersejarah ini untuk liputannya. Mayor Rukana sebagai Komandan Polisi Militer di Kota Bandung, ialah yang mencetuskan ide membakar Kota Bandung untuk menyelamatkan wilayah dari kekuasaan sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 76 tahun silam atau tanggal 24 Maret tahun 1946 merupakan momen penting bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bandung. Saat-saat tersebut masyarakatnya memilih membumi hanguskan rumahnya dibanding menyerahkannya kepada militer sekutu guna mempertahankan bumi Sunda. Sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan serta warga Bandung, dibuatlah Monumen Bandung Lautan Api (BLA) yang berlokasi di Lapangan Tegalega,